Apakah indikator kedewasaan? Selama di sistemnya adalah anak burung, sampai kapanpun jemaat tidak akan pernah dewasa. Lalu ada orang bertanya, yang dewasa itu yang seperti apa? Dalam kondisi anak burung, yang dewasa itu adalah yang jadi usher, yang bisa berdoa, yang bisa mimpin pujian, yang doa ketika di acara doa semalam suntuk dan sebagainya. Jadi definisi kedewasaan itu adalah sebuah aktivitas pelayanan. Nah, itu dangkalnya. Kedewasaan itu bukan seorang aktif dalam pelayanan, bukan seorang yang fasih di panggung atau fasih berdoa. Kedewasaan itu nggak identik dengan perkara seperti itu. Ada orang yang dari kecil udah fasih pelayanan, senang di depan kamera. Apakah itu mereka dah dewasa? Ketika anak-anak ini masuk ke dalam gedung gereja dengan definisi bahwa orang yang centil, orang yang pintar di kamera, fotogenik, orang yang heboh, orang yang menarik perhatian, itu apakah dewasa? Enggak lah, yaitu hanya ukuran panggung. Kalau gereja panggung ukurnya seperti itu. Kalau yang nyanyi, jangankan nyanyi, nafas aja fales, ya kamu nggak pernah dewasa. Nah, kan nggak bisa ngukur segala sesuatu dari aktivitas pelayanan. Karena gereja panggung mengukur segala sesuatunya dari kacamata panggung. Kamu enak dilihat, kamu keren penampilannya, kamu kalau nyanyi menarik, apalagi kalau begini gayanya begitu. Nah, ukuran-ukuran kayak gitu nggak bisa jadi patokan tentang kedewasaan. Kedua, apakah kita akan menjadi gereja babysitter yang mengurusi anak-anak pak ganti pampers, rewel, nyebokin mereka, lalu ngasih nyuapin mereka selamanya? Gereja babysitter akan selamanya menjadi babysitter dan gak pernah terlepas dari kebabysitterannya. Kenapa? Karena sistem yang dibangunnya adalah sistem babysitter. Dan anak-anak akan terus menjadi baby-baby yang manja. Baby-baby yang gak sanggup berdiri. Di gereja suka nyanyi "Ku kan terbang" dengan sayap membentang. Di dalam kehidupan boro-boro aku kan terbang, gak bakal bisa membentangkan sayap. Gitu kan? Kalau di gereja dia menjadi burung raja wali, kalau di luar jadi ayam, nggak punya kemampuan. Kenapa? Karena nggak dibangun nilai. Kita mengenal kalimat seperti ini. Kita adalah orang-orang komunitas, namun kita bukan orang yang mempunyai spirit komunitas. Jadi bukan masalah sistem online atau onsite, topiknya tuh bukan di sistem. Apakah you adalah orang komunitas yang mempunyai spirit komunitas? Kalau kita adalah orang komunitas yang mempunyai spirit komunitas, entah apakah itu online, apakah itu onsite, apakah itu dengan teman gereja, apakah kita ketemu dengan teman baru, apakah kita ketemu dengan teman-teman, itu tuh si spiritnya itu tuh terus tidak terpengaruhi oleh sistem yang berlaku atau sistem yang kita jalankan. Orang komunitas adalah orang yang mempunyai spirit komunitas. Dimanapun dia berada, sistem apa yang dijalankan, dia adalah orang-orang yang selalu membangun hubungan. Orang-orang yang selalu membuka diri. Orang-orang yang memberi diri untuk mendengar orang lain. Berbicaralah, aku akan mendengar. Dan itu kita memberi diri untuk orang mengungkapkan unek-uneknya, cerita dan sebagainya. Dan kita bisa memberi nasihat, apakah itu sistemnya seperti apa. Poinnya bukan di sistem, tapi engkau sendiri, orang komunitas yang punya spirit komunitas, atau orang komunitas yang berada dalam sistem komunitas. Itu beda. Kalau kita adalah orang komunitas yang mempunyai spirit komunitas, mau sistem apapun tetap hidup, tetap mengerjakan, mempunyai cara kerja yang sama, baik itu dalam gedung, di luar gedung, dengan sistem online atau offline.
dengan pertemuan siapapun, spiritnya beda. Nah itu orang komunitas dengan spirit yang komunitas. Tapi orang komunitas tidak mempunyai spirit komunitas, dia tergantung dengan sistem, dia tergantung dengan acara, dia tergantung dengan jadwal, dia tergantung dengan materi, dia tergantung dengan hal-hal yang di luar, karena topiknya adalah orang komunitas tapi nggak punya spirit komunitas.